Selamat siang para rekan-rekan media yang hadir secara virtual melalui Zoom. Selamat datang di acara IF English Proficiency Index atau IF EPI 2023 yang bertajuk Shaping the Future, The Influence of English Language Competence on Performance in the Golden Era of Indonesia yang telah disusun oleh tim IF Education First. Perkenalkan, saya Adinda Fandi. Saya akan menjadi MC juga moderator yang akan memandu acara siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki rangkaian acara hari ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu beberapa agenda utama pada hari ini. Agenda pertama akan diawali dengan pembukaan oleh Bapak Vano Hendriawan selaku Operations Director IF for Adults Indonesia. Dilanjutkan dengan presentasi laporan Indeks Kecakapan Berbahasa Inggris atau English Proficiency Index 2023 oleh Director of Academic Affairs of EF, Emma Walton. Selanjutnya, agenda akan ditutup dengan sesi tanya-jawab oleh para narasumber yang sudah hadir siang hari ini, yaitu EF for Adults Indonesia Academic Operations Manager, Ibu Yunita Yanti, Ibu Desi selaku HR Specialist, dan Ananda Subandono selaku influencer dan juga marketing manager. Untuk menjaga kelancaran acara, bagi rekan-rekan yang hadir melalui Zoom, dimohon untuk menonaktifkan audio dan juga kamera. Dan tentunya rekan-rekan dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan melalui email kami di tel.us@if.com. Rekan-rekan dapat mengirimkan pertanyaan dengan mencantumkan nama, instansi, dan pertanyaannya untuk mempermudah tim kami dalam mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan bisa diajukan selama proses acara berlangsung, namun akan dijawab dalam sesi tanya-jawab. Selain itu, kami ingin menginformasikan bahwa sesi tanya-jawab nanti hanya diperuntukkan bagi para narasumber atau pembicara pada sesi tanya-jawab Shaping the Future, The Influence of English Language Competence on Performance in the Golden Era of Indonesia, yaitu kepada IF for Adults Indonesia Academic Operations Manager, Ibu Yunita Yanti, Desi Wahyuning Tias HR Specialist, dan Ananda Subandono sebagai influencer atau marketing manager. Baiklah, untuk membuka agenda pada hari ini, saya ingin mempersilahkan Bapak Vano Hendriawan selaku Operations Director for IF Adults Indonesia untuk memberikan sambutan. Untuk Bapak Vano, kami persilahkan. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Selamat datang untuk rekan-rekan media. Welcome Emma Walton, SREF Director for Academic Affairs, who taken the time in joining us from Zurich, Switzerland. Selamat datang Ibu Yunita Yanti selaku Academic Operations Manager IF Adults Indonesia. Selamat datang Mbak Desi selaku HR Specialist dan Mas Ananda selaku Influencer serta Marketing Manager. Dan selamat datang kepada seluruh peserta yang luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktu di siang hari ini untuk mengikuti sesi webinar kami yang berjudul Pengaruh Kompetensi dalam Berbahasa Inggris Terhadap Kinerja di Era Indonesia Emas. Kami sangat senang melihat begitu banyak individu yang bersemangat hadir dalam acara ini untuk berdiskusi peran penting kemampuan berbahasa Inggris dalam membawa Indonesia menuju era emas. Kami percaya bahwa dengan berbagi pandangan, pengalaman, dan ide-ide brilian yang akan muncul dalam sesi ini, kita dapat bersama-sama merancang langkah-langkah konkret menuju masa depan yang lebih baik. Hari ini kita dihadapkan dalam sebuah perjalanan menuju Indonesia emas. Sebuah masa depan yang menjanjikan kemajuan ekonomi, kemajuan teknologi, dan perkembangan sosial yang substansial. Dalam rangka mencapai visi cemerlang ini, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa bahasa Inggris telah menjadi kunci penting yang membuka pintu menuju ke sana. Bahasa Inggris bukan lagi sekedar bahasa asing. Ia adalah alat yang membuka peluang
dan memfasilitasi komunikasi di tingkat internasional. Kemampuan bahasa Inggris menjadi landasan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan keterlibatan kita semua dalam pasar global. Tantangan yang dihadapi adalah kompleks. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbahasa Inggris di Indonesia melibatkan aspek pendidikan, aksesibilitas, teknologi, dan juga pemberdayaan masyarakat. Namun, di tengah tantangan, ada juga peluang. Peluang untuk meningkatkan akses ke pendidikan bahasa Inggris berkualitas, penggunaan teknologi untuk pembelajaran, dan bagaimana kita mengilhami semangat masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, untuk menguasai bahasa Inggris dengan penuh percaya diri. Kemahiran bahasa Inggris akan terus membuka peluang, tidak hanya membantu menemukan peluang kerja atau kesempatan yang lebih baik, juga memberikan kemudahan untuk peningkatan skill, serta kesempatan networking yang juga tentu lebih luas. Secara luas, negara dengan kecakapan bahasa Inggris yang tinggi tentu memiliki kesempatan bersaing yang lebih tinggi juga secara global. Harapan kami, seminar ini dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan kemampuan berbahasa Inggris untuk meraih peluang global. Semoga seminar webinar Shaping the Future, the Influence of English Language Competence on Performance in the Golden Era of Indonesia dapat memberikan wawasan dan inspirasi yang berharga kepada kita semua untuk mempersiapkan dan mencapai Indonesia yang lebih baik. Selamat siang dan selamat menikmati webinar IF 2023. Terima kasih Bapak Vano atas sambutan hangatnya. Selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama presentasi pemaparan detail mengenai isi dari laporan Indeks Kecakapan Berbahasa Inggris 2023 atau English Proficiency Index 2023 oleh Emma selaku Director of Academic Affairs IAF. Sebagai informasi tambahan, presentasi dari Emma akan disertai dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Let's welcome Emma. Emma, the stage is yours. Thank you so much. Hello and welcome to the launch of the EF English Proficiency Index 2023. I'm absolutely delighted to be here. Thank you so much for inviting me and so happy that you can be here and join me on this. Selamat datang di peluncuran Indeks Kemahiran Bahasa Inggris IAF 2023. Okay, brilliant. We've got the right slide. So what is this? The English Proficiency Index is the most comprehensive ranking of countries and regions by English skills. In total, we are ranking 113 countries and regions. Very interestingly, over half, so 55% of the test takers are female. And the average age, this is very important, is 26. So all of these test takers are over 18, between 18 and 60. But as I said, the 26 is the average age. IF-EPI merupakan indeks kemahiran bahasa Inggris dengan total 2,2 juta peserta tes dari 113 negara dan wilayah. Beberapa informasi mengenai peserta ialah sekitar 55% dari peserta tes adalah perempuan. Rentang usia peserta adalah 18 hingga 60 tahun dengan usia rata-rata adalah 26 tahun. So these test takers take the EF-SET test. This is the world's first free standardized English test. Now, the EF-SET makes a radical proposition that high-quality standardized testing does not have to be expensive or inconvenient. You can take the test anywhere, anytime you want. It's totally free and as many times as you want. Just all you need is internet access.
IELTS ini adalah tes bahasa Inggris berstandar dunia pertama yang bersifat gratis. IELTS meyakini bahwa tes berstandar dan berkualitas tinggi tidak harus mahal ataupun merepotkan. Anda juga bisa mengikuti tes ini secara gratis di mana saja, kapan saja Anda mau, dan sebanyak yang Anda inginkan setiap kali Anda memiliki akses ke internet. Exactly. Thank you. So, as I said, the EFSET is completely free. You can take it anytime online, anywhere on any device. So, smartphones, tablets, laptops, computers. It's also the first standardized test to measure all the CEFR levels, so the Common European Framework of Reference, from beginner all the way up to advanced. So, from A1 to C2. Now, tests such as TOEFL or IELTS don't measure A1 or A2 or C2, and you can get instant results and highly accurate ones. IELTS ini juga merupakan tes berstandar pertama yang mengukur semua tingkat CEFR, mulai dari pemula hingga tingkat lanjutan, dari A1 hingga C2. Anda akan mendapatkan hasilnya secara instan dan sangat akurat. So for those of you who are interested in assessment and testing, we had Professor Rick Lucht of the University of North Carolina, who conducted 2 correlation studies that show that the EFSET scores correlate really positively with TOEFL and IELTS scores. This shows that the EFSET is as reliable as those tests. You can download the full correlation reports at www.efset.org/research. Jadi, bagi Anda yang tertarik dengan penilaian dan pengujian, Profesor Rick Lucht dari Universitas North Carolina telah melakukan 2 studi korelasi yang menunjukkan bahwa skor IELTS berkorelasi secara positif dengan skor TOEFL dan IELTS. Ini menunjukkan bahwa IELTS sebanding dengan keandalan TOEFL dan IELTS. Dan Anda dapat mengunduh laporan korelasi lengkap di www.efset.org/research. Super. So our results are also used by trusted information sources like the New York Times, you can see there, the Economist, the World Economic Forum, and we're trusted by job sites like LinkedIn as really verifiable proof of language level. And we're trusted by Fortune 500 companies. So, for example, with LinkedIn, you can take the test and then link it to your profile and have it on your profile. Governments and ministries trust us to undertake audits of language levels too. I will give you in the next slide information about the Italian Ministry of Education in 2015 and 2016. So the EPI is also commonly quoted as the background in research by experts in places such as Harvard, Beijing, Sao Paulo, Tokyo, and Cambridge universities, who all cite the research in EPI. Hasil tes kami digunakan oleh sumber informasi terpercaya seperti New York Times, The Economist, World Economic Forum, dan kami dipercaya oleh situs lowongan kerja seperti LinkedIn sebagai bukti yang dapat diverifikasi terkait tingkat kemampuan bahasa yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia. Selain itu, lembaga pemerintah dan kementerian juga mempercayai kami untuk melakukan audit tingkat bahasa. EPI sendiri juga sering dikutip sebagai latar belakang dalam penelitian oleh para ahli di Harvard University, Beijing, Sao Paulo, Tokyo, dan Cambridge University. No, that's great. And now EF really does help because it's proof of our position as the leading authority in language learning. Nobody else offers enough quality free language tests worldwide. And I did say, I think 2.2 million test takers, that's a lot of tests. They would cost over $150 million if those people had tested commercially with one of our competitors in serious tests, such as TOEFL and IELTS. Saat ini hanya IF yang menawarkan tes bahasa berkualitas tinggi secara gratis di seluruh dunia, seperti yang tadi disampaikan. Dan seperti yang disebutkan sebelumnya, sekitar 2,2 juta tes.
Itu jumlah tes yang sangat besar. Jika orang-orang tersebut melakukan tes secara komersial, biayanya akan mencapai lebih dari 150 juta. So, as I said, the EFSET is used by students, schools, governments, companies. The government logo you can see on this slide is the Italian Ministry of Education, which used the EFSET to test students in nearly 1,000 secondary schools across the country. EFSET digunakan dan dipercayai oleh para siswa, sekolah, pemerintah, dan perusahaan yang logonya bisa dilihat pada screen masing-masing. So just so you know, the English Proficiency Index places those surveyed countries and territories into 5 proficiency bands, from very high to very low. You can see that on the slide. Those proficiency bands make it easier to identify countries with similar skills level and to draw comparisons between and within regions. It is important to keep in mind that a country's proficiency band only indicates the level of the average person surveyed there. The EF-EPI seeks to compare countries and territories, which sometimes necessitates overlooking individual strengths and weaknesses. So you can see here that we have examples of the CEFR can-do statements. So you can see at the bottom, so A2, we've got the can-do statements. They can give basic directions to a foreign visitor. At C1, you can see an example that they can read a very high advanced text with ease. It's also important to say that we measure on the CFR level out of 800 points, as you can see on the slide. EF-EPI menempatkan perusahaan dan wilayah yang disurvei ke dalam 5 tingkat kecakapan dari sangat tinggi hingga sangat rendah. Tingkat kecakapan ini memudahkan untuk mengidentifikasi negara-negara dengan tingkat keterampilan yang serupa dan untuk membuat perbandingan antar atau dalam wilayah. Penting untuk diingat bahwa tingkat kecakapan suatu negara hanya mengindikasikan tingkat rata-rata orang yang disurvei di dalam survei tersebut. EF-EPI bertujuan untuk membandingkan negara dan wilayah yang memerlukan pengabaian terhadap kelebihan dan kelemahan individu. Dalam slide ini terdapat contoh pernyataan CFR di bagian kanan. Jadi Anda bisa melihat di bagian bawah A2, mereka adalah kategori yang akan memperkenalkan diri dengan sederhana, sementara di bagian C1, mereka bisa membaca teks lanjutan dengan mudah. Penting juga untuk diketahui atau disebutkan bahwa CFR diukur dari 0 hingga 800 poin. So now the EPI World Rankings. We started polling the English proficiency in 2011 when we had 44 countries. We now have 113 countries, which you can see on the map in front of you. You can see we've color-coded very high proficiency being the dark blue. That's very high. High proficiency being the dark green. Moderate is light green. Low is yellow, and very low is the orange that you can see there. EF mulai melakukan polling terhadap atau mengenai EPI pada tahun 2011 ketika hanya memiliki 44 negara, hingga saat ini mencapai 113 negara. Terdapat di peta yang ada di layar masing-masing. Kami telah juga memberikan beberapa kode warna kecakapan, yaitu biru tua untuk kecakapan sangat tinggi, hijau tua kecakapan tinggi, hijau muda untuk kecakapan sedang, rendah adalah dengan warna kuning, dan sangat rendah dengan oranye. Okay, now what you've all been waiting for. You can see that here we have Indonesia ranking at 79 out of 113. At a low proficiency of English. And we're going to talk a little bit more about that shortly. But you might ask, why do some countries have the same ranks? So you can see at number 67, we have Sri Lanka and Tanzania have the same ranking. Well, we've used the standard competition ranking method to denote the results.
So if you have countries or regions with the same EF-EPI score, we give them the same ranking number and then give a gap left in the ranking numbers. Saat ini Indonesia berada di peringkat 79 dari 113 dengan tingkat kemahiran berbahasa Inggris yang rendah. Perlu diketahui beberapa negara memiliki peringkat yang sama atau seperti pada urutan 67 yang diisi oleh Sri Lanka dan Tanzania. Hal tersebut dikarenakan IF menggunakan metode peringkat kompetensi standar untuk menunjukkan hasil IF-EPI dari negara-negara dan wilayah yang memiliki skor IF-EPI yang sama. Kemudian peringkat yang sama dan kemudian memberikan kesenjangan dalam nomor peringkat selanjutnya. So very, very quickly, you can see that this year, Europe continues to pull ahead of Asia, Africa, and Latin America. They perform very similarly to each other, while the Middle East, you can see, continues to lag behind the rest of the world. So, as I said, Indonesia has ranked in at 79. East Asia shows a decline in English proficiency, with mainland China actively reducing access to English language training for commercial and academic purposes. The remainder of Asia is more stable, and Singapore has a strong language policy, putting it in second place with a rating of 361 points out of the 800. Tahun ini Eropa masih unggul, sementara Asia, Afrika, dan Amerika Latin memiliki hasil yang sangat mirip satu sama lain. Sedangkan Timur Tengah terus tertinggal dari bagian lain di dunia. Indonesia saat ini berada pada peringkat 79, namun secara keseluruhan Asia Timur memang menunjukkan penurunan dalam kemahiran bahasa Inggris. Didukung dengan Tiongkok, daratan secara aktif mengurangi akses pelatihan bahasa Inggris untuk tujuan komersial dan akademik. Selain itu, Singapura saat ini menempati posisi kedua dalam peringkat IF-EPI. So here you can see that Indonesia is low proficiency. So that's 469, 79 out of 113. Skor IF-EPI Indonesia adalah 469, yang berarti Indonesia dalam kategori kecakapan rendah dan berada di urutan 81 dari 111 atau 79 dari 113. Okay, you can have a look in more detail at the region and the city's strengths. So here you can see on the left-hand side, the strongest region is Java, as you can see, and the region that is lowest in terms of proficiency in the country is Papua. And then you can see in the middle and to the right, we have the cities. So we've got Surabaya, very strong, and Jakarta. Compared to the region, as you can see, as the list is going down. Pada data di layar, menyatakan bahwa Jawa merupakan wilayah dengan kecakapan paling tinggi, sedangkan Papua merupakan wilayah dengan kecakapan paling rendah. Jakarta dan Surabaya merupakan kota paling kuat dalam kecakapan bahasa Inggris, diikuti dengan list dari kota-kota di bawahnya. So the good news is that Indonesia is trending in a positive direction. You can see here, we're taking information from the World Bank, the CIA, World Factbook, ETS, which is the company that puts together the TOEFL, and then you can see IELTS as well. So here in Indonesia, we have an average of 8.2 years of schooling on average. The internet penetration, and that's the number of people with access to the internet, is about 53.7%. Now, the more access the country has to the internet, the more likely that people will be taking the EF set, so for the data. And the more people that do take the EF set, the more data we have, and the more likely that Indonesia will go up in the index.
Berita baiknya adalah Indonesia sedang mengalami tren yang positif dari informasi yang diperoleh melalui World Bank, CIA World Factbook, ETS yang merupakan perusahaan yang menyusun TOEFL dan juga IELTS Score. Rata-rata Indonesia memiliki 8,2 tahun waktu belajar dengan penetrasi internet sekitar 53,7%. Semakin besar akses internet negara tersebut, semakin mungkin orang akan mengikuti tes IAFSAT. Semakin banyak orang yang mengikuti IAFSAT, semakin banyak data yang akan IAF miliki dan semakin mungkin negara tersebut naik dalam indeks berikutnya. So, of course, we have the National Budget 2024 that has recently been announced in Indonesia, and there is almost 20% increase in the indicative budget for education. Now, this amounts to approximately £33 billion, which is up from 28 billion in 2023. So this accounts for close to 20% of the national budget, which will be directed towards improving infrastructure and the quality of schools, increasing scholarships, raising the quality of higher education institutions in Indonesia, as well as strengthening research and innovation. We feel this is an incredibly positive move towards the golden era for Indonesia in 2045. The desire to be the biggest economy, the fourth country in the region, we need to prepare ourselves, and we need to prepare ourselves towards the golden era, and English is a fundamentally important skill that we need to increase in Indonesia. I'm going to give you some more information about just why that is so important. Tentu saja untuk Indonesia baru-baru ini diumumkan bahwa anggaran nasional tahun 2024 mengalami peningkatan hampir 20% dalam anggaran indikatif untuk pendidikan. Ini mencakup hampir 20% dari total anggaran nasional yang akan dialokasikan untuk meningkatkan infrastruktur dan kualitas sekolah, meningkatkan beasiswa, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, serta memperkuat riset dan inovasi. Ini adalah langkah yang sangat positif dengan langkah menuju era emas bagi Indonesia pada tahun 2045. Kita semua perlu mempersiapkan diri menghadapi era emas Indonesia, dan bahasa Inggris adalah keterampilan yang sangat penting yang perlu kita tingkatkan di Indonesia. So English proficiency is linked to economic competitiveness, social development, and innovation. Countries with higher English proficiency tend to have higher average incomes, quality of life, and investment in research and development. Kemahiran berbahasa Inggris memiliki keterikatan dengan daya saing ekonomi, perkembangan sosial, dan inovasi. Negara-negara dengan tingkat kemahiran bahasa Inggris yang lebih tinggi cenderung memiliki pendapatan rata-rata yang lebih tinggi, kualitas hidup yang lebih baik, dan investasi dalam riset dan pengembangan. So over the past decade, EF have found consistent correlations between English proficiency and GDP income per capita, and a range of other economic indicators. English has become a fundamental skill in forming a modern workforce. It enables service exports, improves competitiveness, facilitates international trade, and broadens individual horizons. English has become such an essential skill that from 2025, the OECD will add it to its programme for international student assessment. That's PISA, alongside reading, maths and science. As you can see, we have the source here from the UN Conference of Trade and Development, and you can see a very, very clear correlation between high proficiency and productivity. Selama dekade terakhir, IF telah menemukan korelasi yang konsisten antara kemahiran bahasa Inggris dengan pendapatan produk domestik bruto atau GDP, serta sejumlah indikator ekonomi lainnya. Bahasa Inggris telah menjadi keterampilan yang mendasar dalam membentuk tenaga kerja modern yang memungkinkan ekspor jasa, meningkatkan daya saing, memfasilitasi perdagangan internasional, dan memperluas wawasan individu.
Bahasa Inggris telah menjadi keterampilan yang sangat penting sehingga pada mulai tahun 2025 OECD atau Organizations of Economic Cooperation and Development akan menambahkan ke dalam program penilaian siswa internasional mereka, yaitu program PISA. Berdasarkan data yang bersumber dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan, Anda dapat melihat korelasi yang sangat jelas antara tingkat kecakapan yang tinggi atau sangat tinggi dengan produktivitas. So equally, innovation depends on the flow of technology and ideas from labs, from companies, and from universities. This needs to move into public forums where that innovation can mingle and evolve. English is the most common medium for this exchange. There's nothing inherently more innovative or scientific about the English language, but the fact that so many people speak it, it's created a network effect. The more people use English, the more useful it becomes. Demikian pula, inovasi bergantung pada aliran teknologi, perusahaan, dan universitas. Hal ini perlu berpindah atau dibahas lebih lanjut ke forum publik, di mana inovasi tersebut dapat bercampur dan berkembang. Fakta bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa paling banyak digunakan oleh masyarakat di dunia dapat menunjukkan bahwa bahasa Inggris adalah media yang paling umum untuk inovasi-inovasi yang akan datang. We can also then look at the social value of English. Modern societies are plagued by rising levels of inequality. It erodes trust in political institutions. English proficiency is highest in those countries giving everyone a fairer chance because English opens international opportunities. It can expand socio-economic mobility beyond that which a country can provide on its own. Negara dengan kecakapan bahasa Inggris yang tinggi akan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh masyarakatnya karena bahasa Inggris akan membantu menciptakan lebih banyak jaringan di seluruh dunia, membuka peluang internasional, dan dapat memperluas mobilitas sosial ekonomi di luar yang dapat disediakan oleh negara secara mandiri. As you can see on this slide, we also see a correlation between English and gender equality. Kami juga melihat adanya korelasi antara kemahiran berbahasa Inggris dan kesetaraan gender, seperti yang dapat Anda lihat pada slide ini. So let's look at English in the environment. A globalized planet needs a way to communicate, and English is firmly established in that role. Speaking English allows people to engage internationally in the broadest possible sense, meeting colleagues, watching Netflix, but also understanding humanity's common challenges and collaborating on solutions for those challenges, from addressing the climate crisis to maintaining peace between nations. Open access to that information and international communications are the most basic prerequisites. Selain itu, secara global, masyarakat memerlukan cara untuk berkomunikasi dan bahasa Inggris sudah mapan dalam peran tersebut. Berbicara dalam bahasa Inggris memungkinkan orang untuk terlibat secara internasional dalam arti yang sangat luas, bertemu dengan rekan-rekan, menonton Netflix, juga memahami tantangan-tantangan umum sehari-hari, dan berkolaborasi dalam menemukan solusi dari mulai mengatasi krisis iklim hingga menjaga perdamaian antar negara. Akses terbuka terhadap informasi dan komunikasi internasional adalah prasyarat paling dasar, sehingga kemahiran atau kecakapan dalam berbahasa Inggris memang terkait dengan daya saing ekonomi, perkembangan sosial, dan inovasi. So, as I said, English proficiency is linked to economic competitiveness, social development, and innovation. Countries with higher English proficiency tend to have higher average incomes, quality of life, and investment in research and development. But I want to talk about some very interesting key takeaways. This graph is fascinating. Worldwide, it seems that men have embraced English. Men's English proficiency has outpaced women's. For the first time since we began measuring this in 2011,
the closing of the global gender gap has been driven by rising proficiency amongst men. Every region, except Asia, has the same trend. Women's English remains stable, to be fair, as men's English improves. Africa is the only place where women are still ahead, but the gap is closing there too. Of all the indicators in the rising status of English in the world, this is perhaps the most telling. Negara-negara dengan tingkat kemahiran bahasa Inggris yang lebih tinggi cenderung memiliki pendapatan rata-rata yang lebih tinggi, kualitas hidup yang lebih baik, dan investasi dalam riset dan pengembangan. Namun ada beberapa hal menarik yang dapat diambil. Grafik ini cukup menarik karena secara global kemahiran berbahasa Inggris pria akhirnya telah melampaui kemahiran wanita untuk pertama kalinya sejak 2011. Setiap wilayah kecuali Asia memiliki tren yang sama, dan Afrika adalah satu-satunya tempat di mana wanita saat ini masih unggul dalam berbahasa Inggris. Tetapi kesenjangan juga semakin mengecil di Afrika. Dari semua indikator yang menunjukkan meningkatnya status bahasa Inggris di dunia, ini mungkin salah satu yang paling menggambarkan dengan jelas. So another very, very interesting trend is that with global youth, English seems to be declining. So adults over 30 are improving fastest since 2015. Adults in their 30s have improved their English 3 times as much as those aged 21 to 25. This year, the worldwide average for adults over 40 places them in the moderate proficiency band for the first time. These trends run contrary or opposite to the perceived wisdom that there is a golden or youthful age to learn languages, after which progress is completely impossible. When adults are motivated by social and economic gains and are regularly exposed to English in a variety of practical situations, they too can improve their skills. Tren lain yang sangat menarik adalah penurunan kemahiran bahasa Inggris di kalangan generasi muda secara global. Orang dewasa di atas usia 30 tahun mengalami peningkatan tercepat sejak tahun 2015. Orang dewasa berusia 30-an telah meningkatkan kemahiran bahasa Inggris mereka 3 kali lipat lebih banyak daripada mereka yang berusia 21 hingga 25 tahun. Tahun ini rata-rata global untuk orang dewasa di atas usia 40 tahun menempatkan pada tingkat kemahiran yang sedang untuk pertama kalinya. Tren-tren ini bertentangan dengan kepercayaan umum bahwa ada usia emas atau usia muda untuk belajar bahasa, di mana setelahnya kemajuan menjadi melambat. Ketika orang dewasa termotivasi oleh dukungan sosial dan ekonomi secara teratur terpapar pada berbagai situasi praktikal dalam penggunaan bahasa Inggris, mereka juga dapat meningkatkan keterampilan mereka. So now, although managers continue to have slightly better English proficiency worldwide, they're not the best English speakers in 3 of the 5 regions that we've studied, and the gaps are unusually narrow. The democratization of English proficiency across seniority levels is in line with the steadily increasing improved English of adults. Over 30, the wider seniority gaps in Asia and the Middle East are likely to close as proficiency increases, which is really positive. Eksekutif atau manajer terus memiliki kemahiran bahasa Inggris yang sedikit lebih baik secara global. Meskipun mereka bukanlah pembicara bahasa Inggris terbaik di 3 dari 5 wilayah yang kami teliti, dan kesenjangan tersebut tidak biasa sempit. Demokratisasi kemahiran bahasa Inggris di berbagai tingkat senioritas sejalan dengan peningkatan yang stabil pada kemahiran berbahasa Inggris oleh orang dewasa. Di atas usia 30 tahun, kesenjangan senioritas yang lebih luas di Asia dan Timur Tengah kemungkinan akan menutup seiring dengan peningkatan kemahiran. So if we look at EF-EPI by industry, on average, the majority of industries have levels of English lower than they would need to work optimally, which would be moderate proficiency or higher. Of course, this isn't the case in every company, and I'm very happy to see that
aviation has a very high proficiency. However, very few companies work in a bubble day to day. This means that time is lost to miscommunication, inefficient knowledge, imprecise specifications, more laborious negotiations, and numerous other sources of drag on the competitive momentum. Jika kita melihat IAF-EPI berdasarkan industri, rata-rata sebagian besar industri memiliki tingkat bahasa Inggris yang lebih rendah dari yang dibutuhkan untuk bekerja secara optimal, yaitu tingkat kemahiran sedang atau lebih tinggi. Tentu saja hal ini tidak berlaku di setiap perusahaan. Industri penerbangan saat ini memiliki tingkat kemahiran yang sangat tinggi, namun sangat sedikit perusahaan yang bekerja secara terisolasi dari kegiatan sehari-hari. Hal ini berarti waktu yang terbuang akibat miskomunikasi, berbagi pengetahuan yang tidak efisien, negosiasi yang lebih rumit, dan berbagai sumber hambatan pada momentum kompetitif. So just to wrap up, I want to go to a few recommendations that the EAF-EPI would like to share. When we look at companies, we need to make sure that companies set realistic goals to take into account the hours that we really need to close the gap between current and target proficiency levels. It doesn't happen overnight that you suddenly become proficient in English, and you do need to have enough time spent and invested in the people who work in the company to improve their English. You could, as a company or as a university or a school, test the entire workforce or department in order to identify strategic weaknesses in English proficiency. And for that, you can talk to the EF office, and we can ring fence tests for your company or your university or your school or your department, and everybody can test. Then we can send a report sent out to you totally free of charge, of course. Another thing to think about is to train employees in role-specific English. So start with their experiences as learners. And if we can, please prioritize access to English learning for all employees. Ingin dibagikan oleh IAF-EPI. Ketika kita melihat dalam perusahaan, penting untuk memastikan bahwa perusahaan menetapkan tujuan atau KPI yang realistis untuk mempertimbangkan waktu yang benar-benar dibutuhkan untuk menutup kesenjangan antara tingkat kemahiran saat ini dan juga target untuk masing-masing individu. Sebagai perusahaan, universitas, atau sekolah, Anda dapat menguji seluruh anggota tenaga kerja untuk mengidentifikasi kelemahan strategis dalam berbahasa Inggris. Untuk itu, Anda dapat menghubungi kantor IAF, dan kami akan menyediakan tes khusus untuk perusahaan, universitas, sekolah, atau departemen Anda, dan setiap orang dapat mengikuti tes, kemudian laporan akan dikirimkan kepada Anda, tentu saja tanpa biaya. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah melatih karyawan dengan menggunakan kurikulum bahasa Inggris yang spesifik untuk peran mereka. Mulailah dengan bahasa Inggris yang mereka butuhkan secara khusus untuk pekerjaan mereka, dan tetapkan standar minimum kemahiran bahasa Inggris untuk setiap peran yang berbeda, serta uji apakah standar tersebut terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka perlu diterapkan strategi untuk meningkatkan standar bahasa Inggris perusahaan. Kita selalu dapat mendorong eksekutif atau manajer untuk memberi teladan atau sebagai contoh dan berbagi pengalaman sebagai pembelajar bahasa Inggris. Dan jika memungkinkan, berikan prioritas akses kepada seluruh karyawan untuk pembelajaran bahasa Inggris. So very quickly, for governments and educational authorities, again, we need to consider the hours available in the curriculum and the proficiency level that is achievable. It doesn't happen overnight,
and we need to give enough time to meet those proficiency targets. Again, we can help you at EF using large-scale assessment of both teachers and students to benchmark a starting point and then test again later so we can track the progress over time. We need to set a minimal level required to teach English and to look at our teacher training and how to help our teachers of English in Indonesia to teach in a communicative way. We need to have a training program in place for those who don't quite make the level of English we need. And we also want to give adults access to lifelong learning programs and include English training in that provision. Untuk pemerintah dan otoritas pendidikan, sekali lagi kita perlu mempertimbangkan jam yang tersedia dalam kurikulum serta tingkat kemahiran yang dapat dicapai. Ini tidak terjadi dalam satu malam dan kita perlu memberikan waktu yang cukup untuk mencapai target kemahiran tersebut. Sekali lagi, IF dapat membantu dengan menggunakan penilaian dalam skala besar, baik untuk guru maupun siswa, untuk menetapkan titik awal dan kemudian melakukan tes secara berkala di masa mendatang, sehingga dapat melacak progres dari waktu ke waktu. Kita perlu menetapkan tingkat minimum yang diperlukan untuk mengajar bahasa Inggris dan mempertimbangkan pelatihan bagi para guru bahasa Inggris di Indonesia agar dapat mengajar secara lebih komunikatif. Dan kita perlu memiliki program pelatihan bagi mereka yang belum mencapai tingkat kemahiran bahasa Inggris yang kita butuhkan. Kami juga ingin memberikan akses kepada orang dewasa untuk program pembelajaran dan menyertakan pelatihan bahasa Inggris dalam penyediaan program tersebut. So we come to teacher schools, universities. We should be leveraging communicative language teaching wherever possible. Now, this means engaging students in real-world communication through authentic media tasks and projects, differentiating work by level and interest rather than mass learning by rote. We should expect to compete with learners' interests and use available technology and computer-mediated communication wherever possible. So challenging and leveraging this where you can gives the students as many possibilities and opportunities to learn English, to speak English. If you can do that through activities such as English clubs as an idea, theme days, etc. And if we can, we need to provide a forum for teachers to share best practices and get advice about teaching English effectively. And to that end, EF is also very proactive. We have a platform called Teacher Zone. And please do Google it. All those teachers of you listening, we provide seminars, materials, ideas, blogs, etc., all on teaching English, communicatively and effectively. Also, if you can allow subject teachers to be taught in English, if both the students and the professors meet the requisite English level, that's CLIL. I'm sure that some of you know that. Sekolah dan universitas dapat memanfaatkan pengajaran bahasa komunikatif sebanyak mungkin. Ini berarti melibatkan siswa dalam komunikasi dunia nyata melalui tugas dan proyek, membedakan pekerjaan mereka berdasarkan tingkat dan minat dibandingkan pembelajaran massal secara hafalan dan menggunakan teknologi yang tersedia saat ini agar dapat memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada siswa untuk belajar dan berbicara dalam bahasa Inggris melalui berbagai kegiatan seperti klub bahasa Inggris dan lain-lain. Dan kemudian memberikan forum jika memungkinkan bagi para guru untuk berbagi praktek terbaik dan mendapatkan saran tentang mengajar bahasa Inggris secara efektif. Terkait hal tersebut, IF juga sangat proaktif dan memiliki platform yang disebut Teacher Zone. Silakan mencari informasi lebih lanjut mengenai Teacher Zone IF. Untuk para guru, IF menyediakan seminar, materi, ide, blog, dan lain-lain mengenai pembelajaran bahasa Inggris secara komunikatif dan efektif. Selain itu, saran yang lain ialah jika memungkinkan untuk mengizinkan kelas-kelas mata pelajaran diajarkan dalam bahasa Inggris. Jadi baik siswa maupun profesornya akan memenuhi tingkat kemahiran bahasa Inggris yang dibutuhkan. And last but absolutely by no means least, recommendations for individuals.
So I would always recommend to study English every day, even if it's only for a few minutes. Set specific, achievable goals, write them down, and then maybe start with your job or your fields of study and think about vocabulary that's relevant to what you are doing day to day. And then practice speaking, even if it's just reading a book aloud. But of course, it goes without saying, watch TV, read, watch Netflix, listen to the radio in English, and get used to using social media in English. Set your computers and your apps to English to get a more built-in exposure to the language. And consider online options for regular conversation practice and access to a teacher. Terakhir, rekomendasi untuk individu, kami selalu merekomendasikan untuk belajar bahasa Inggris setiap hari, bahkan jika hanya beberapa menit saja. Tetapkan tujuan yang spesifik dan dapat dicapai, tuliskan dan mungkin mulai dari pekerjaan atau bidang studi Anda masing-masing. Kemudian pikirkan tentang kosakata yang relevan dengan praktik tersebut. Latihlah berbicara, bahkan jika hanya membaca buku dengan suara keras. Tetapi tentu saja sudah menjadi hal yang jelas menonton TV, menonton Netflix, mendengarkan radio dalam bahasa Inggris, dan terbiasa menggunakan media sosial dalam bahasa Inggris, serta atur komputer atau aplikasi Anda ke dalam bahasa Inggris, akan mendapatkan paparan bahasa Inggris yang lebih terintegrasi. Dan pertimbangkan juga opsi online untuk percakapan reguler, latihan, dan juga akses ke guru. So thank you so much for your attention and your time today. And thank you, Adinda, for your amazing translation. Not that I speak Indonesian, but I can say selamat datang, which I should have said at the beginning. I'm really delighted to have been able to share the results of the EPI 2023 with you. If you haven't already, that QR code that you can see on the screen, if it will take you straight to the 2023 EPI report, which you can then download. So once again, thank you very, very much. Remember, Indonesia is on a positive trend and we need to focus on English as a facilitator to the golden era. You can see my email address on the screen as well. So if you have any comments or thoughts or questions, please feel free to contact me. Thank you so much. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya senang telah dapat berbagi hasil EPI 2023. Jika Anda menggunakan QR Code yang tertera pada layar, itu akan membawa Anda langsung ke laporan EPI 2023 yang juga dapat Anda unduh. Sekali lagi terima kasih banyak. Jika Anda memiliki komentar, pikiran, atau pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi Emma di email yang tertera pada layar. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Baik hadirin, itulah beberapa sorotan dari laporan Indeks Kecakapan Berbahasa Inggris tahun 2023 atau EF English Proficiency Index 2023. Ini menjadi sebuah pengingat bahwa masyarakat Indonesia perlu terus berusaha meningkatkan dan meratakan kecakapan bahasa Inggris. Terima kasih kepada Emma atas pemaparannya. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang terlibat dalam penyusunan laporan tersebut. Baik, selanjutnya perubahan yang terjadi setelah pandemi telah membuka peluang ekonomi yang semakin bersifat global dan mendorong kita untuk bersiap-siap bersaing di tingkat internasional. Oleh karena itu, dalam acara berikutnya, kami telah mengundang 3 pembicara yang memiliki pengalaman dalam bidang bahasa Inggris dan pengembangan sumber daya manusia untuk berbagi perspektif mereka terkait shaping the future, the English Proficiency for Indonesia's Golden Era. Atau dalam bahasa Indonesia adalah pengaruh kompetensi dalam berbahasa Inggris terhadap kinerja di era Indonesia emas. Oke, selamat siang semuanya.
Apa kabar Miss Yunita? Oke, baik. Semoga hari ini semakin semangat kita semua, sebagaimana kita semangat menyambut era Indonesia Emas mendatang. Bagaimana kabarnya Mas Ananda? Salam kenal Mas Ananda. Halo, selamat siang. Salam kenal semua. Kabar sehat. Puji Tuhan. Sehat ya. Oke Mbak Desi juga semoga kabar baik. Mbak Desi. Iya, terima kasih. Halo Oh, semuanya. halo Mbak Desi. Oke, mari kita mulai acara tanya jawab selanjutnya. Terkait dengan banyaknya pertanyaan yang kami terima dari peserta di email kami ingin memberitahukan bahwa karena keterbatasan waktu, kami akan melakukan kurasi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, sudah ada di list pertama, ada pertanyaan yang ditujukan kepada Mas Ananda Subandono. Mas Ananda, ada pertanyaan mengenai bagaimana kemampuan berbahasa Inggris dapat membantu Indonesia dalam mencapai visi Indonesia Emas. Silakan, Mas. Oke, jadi pada dasarnya tahun 2025 diprediksi atau menjadi sebuah momentum untuk bangsa Indonesia, di mana di tahun tersebut Indonesia akan mendapatkan bonus demografi berupa 70% penduduk usia produktif dan 30% sisanya usia tidak produktif. Nah, di tahun 2045 ini memang terdengar masih cukup lama, tetapi kita terutama para generasi muda harus mempersiapkan diri dari sekarang. Nah, persiapan ini salah satunya adalah mencakup banyak hal, dan salah satunya ini yang terpenting adalah kecakapan kita dalam berbahasa asing. Nah, seperti yang kita ketahui juga, tadi Miss Emma juga sudah sampaikan, bahwa bahasa Inggris adalah yang salah satu dipakai dalam skala internasional terbesar. Dengan demikian, sangatlah penting untuk generasi muda, sebagai bagian untuk persiapan mereka menjadi kompetitif di era Indonesia Emas ini, kita harus meningkatkan dan kemampuan kita dalam bahasa Inggris. Oke, menarik ya, Mas Ananda. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, masih untuk Mas Ananda. Bagaimana pemuda Indonesia dapat memanfaatkan keunggulan bahasa Inggris untuk berkontribusi pada pengembangan bangsa di skala global? Oke, jadi para pemuda Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan keunggulan bahasa Inggris mereka dalam kontribusi pada pembangunan bangsa dalam skala global. Berikut menurut saya beberapa langkah hal yang dapat diambil. Yang pertama itu adalah pendidikan berkualitas. Nah, pendidikan yang berkualitas dalam bahasa Inggris adalah fondasi penting. Jadi mencari program pendidikan dalam bahasa Inggris, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dapat membantu pemuda Indonesia memperoleh keterampilan bahasa Inggris yang kuat. Nah, yang kedua, itu berkarir di international level. Jadi, memanfaatkan bahasa Inggris untuk mencari pekerjaan atau peluang karir di perusahaan-perusahaan multinasional, organisasi internasional, atau bahkan lembaga donor. Nah, di sini bahasa Inggris akan memudahkan komunikasi dan meningkatkan akses ke peluang kerja ke skala global. Dan yang ketiga, juga bisa kita mulai kewirausahaan global. Jadi pemuda Indonesia dapat menggunakan kemampuan bahasa Inggris untuk menjalankan bisnis ataupun startup yang orientasi internasional. Ini membuka pintu untuk ekspansi ke pasar global atau kerjasama dengan mitra internasional. Dan yang nextnya adalah diplomasi dan hubungan internasional. Jadi bahasa Inggris dapat sangat penting dalam diplomasi dan hubungan internasional. Jadi pemuda Indonesia dapat berperan sebagai diplomat, pekerja kemanusiaan, atau peneliti yang berkontribusi pada isu-isu global. Dan beberapa poin berikutnya juga ada keterlibatan dalam organisasi pemerintah. Jadi bekerja dengan organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu-isu global seperti lingkungan, hak asasi manusia, atau pendidikan. Nah, di sini bahasa Inggris akan membantu dalam berkomunikasi dengan komunitas nasional atau mendukung perubahan positif. Jadi nextnya juga beberapa hal yang bisa membagikan adalah media dan jurnalisme internasional. Jadi pemuda Indonesia yang mahir dalam bahasa Inggris dapat berperan dalam media dan jurnalisme internasional. Ini memungkinkan mereka untuk melaporkan berita global, memahami isu-isu dunia, dan membagikan cerita dari perspektif Indonesia. Dan juga tidak kalah penting adalah pendidikan dan pelatihan. Jadi membagikan pengetahuan bahasa Inggris dengan generasi muda Indonesia yang akan datang, menjadi pengajar atau mentor bahasa Inggris dapat membantu kita meningkatkan akses pemuda Indonesia ke kesempatan global. Dan kemahiran bahasa Inggris yang baik
kita juga percaya pemuda Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam kontribusi mereka pada pembangunan bangsa dalam skala global. Nah, mereka dapat membantu mempromosikan Indonesia di area internasional dan menjalinkan hubungan kolaboratif dan berpartisipasi dalam isu-isu global yang relevan. Sih banyak ya yang hal-hal Banyak. yang menjanjikan dari kemahiran bahasa Inggris yang semakin tinggi jika suatu saat nanti Indonesia akan masuk ke tingkat tersebut ya, Mbak Sananda. Yes, betul Oke. sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya masih terkait penguasaan bahasa Inggris. Kita membawa perspektif lain dari korporat, dari HR spesialis, ada Mbak Desi. Ada pertanyaan yang masuk mengenai bagaimana peran penguasaan bahasa Inggris dalam membentuk jenjang karir individu yang lebih cerah di dalam dunia pekerjaan. Silakan Mbak Desi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai bahasa global dan teknologi, tentu saja kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris berperan sangat penting, terutama dalam era Indonesia emas seperti sekarang ini, di mana pertumbuhan bisnis dan investasi sangat berkembang dengan pesat. Perusahaan yang memiliki karyawan yang mahir dalam berkomunikasi bahasa Inggris tentu saja memiliki keunggulan kompetitif. Ini memungkinkan perusahaan untuk dapat menjalin kemitraan internasional, untuk dapat mengakses sumber daya global, juga dapat memahami tren terkini dalam industri mereka. Kemudian, selain itu, bahasa Inggris juga dapat membantu perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran, membantu mereka untuk bernegosiasi serta berkomunikasi dengan pelanggan atau mitra perusahaan mereka yang berasal dari budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Dengan demikian, tentu saja kompetensi dalam bahasa Inggris secara signifikan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam menghadapi tantangan dan peluang di era emas Indonesia. Gitu. Oke, menarik banget nih Mbak Desi. Pertanyaan selanjutnya masih seputaran dunia pekerjaan. Apa dampak positif sih Mbak Desi yang bisa kita harapkan gitu jika Indonesia memiliki tingkat kemampuan berbahasa Inggris yang lebih tinggi, specifically dalam dunia pekerjaan? Oke. Dampak positif dari kemampuan berbahasa Inggris yang pertama adalah dapat memudahkan akses menuju alat pendukung pembelajaran. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi sedang berkembang dengan pesat, terutama di negara maju. Nah, dengan kemampuan bahasa Inggris ini dapat memudahkan kita untuk menyalurkan media-media pendukung pembelajaran ini dari negara maju ke negara berkembang. Sehingga pelajar-pelajar yang ada di negara berkembang juga dapat memperoleh kesempatan yang besar terhadap akses fasilitas, sarana, dan prasarana pendidikan yang layak. Kemudian dengan gampangnya mengakses alat pendukung pendidikan ini, kita bisa pindah ke dampak positif yang kedua, yaitu memicu kreativitas pelajar. Dengan ketersediaan akses pendukung pengajar yang banyak dan layak, pelajar mempunyai kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensi diri mereka. Kemudian, karena mereka mempunyai kesempatan yang luas untuk berkembang, kreativitas mereka juga akan semakin berkembang, sehingga akan tercipta prestasi-prestasi yang baru, baik secara lokal maupun secara internasional. Kemudian, yang ketiga yaitu terbukanya kesempatan pendidikan di luar negeri. Seperti yang kita ketahui bahwa perdagangan internasional menciptakan kerjasama antar negara, termasuk dalam pendidikan. Nah, banyak negara yang membuka program pertukaran pelajar atau student exchange. Nah, dengan program ini, maka pelajar-pelajar di negara berkembang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih dalam dan lebih luas lagi. Dan tentu saja ini menguntungkan bagi pelajar itu sendiri dan juga negara, karena negara dapat meningkatkan kualitas masyarakatnya. Kemudian yang terakhir, hal ini dapat membuka wawasan lapangan pekerjaan yang luas. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan perdagangan internasional dan kerjasama antar negara, tentu saja akan banyak lapangan-lapangan pekerjaan yang terbuka.
Kemudian bagi pelajar-pelajar yang mengisi posisi-posisi ini, mereka dapat mempelajari dari negara maju bagaimana upaya perkembangan ekonomi di sana untuk kemudian mereka bisa aplikasikan di negara-negara berkembang seperti Indonesia sehingga pembangunan negara dapat menjadi lebih baik lagi. So, in conclusion, English ability and international trade would give many benefits both to learners and also for country itself. Ya, jadi memang dengan adanya eh, bibit-bibit unggul gitu ya, yang mampu atau mahir dalam berbahasa Inggris juga akan lebih banyak membuka pekerjaan, tenaga Iya, betul. pekerjaan dan juga lapangan pekerjaan gitu ya, kurang Ya. lebih Mbak Desi ya. Oke, nah ada satu perspektif lagi yang mau saya bawa juga karena sudah menyinggung tentang pendidikan dan juga menyinggung tentang kesiapan Indonesia terhadap Golden Era. Mau tanya kepada Miss Yunita atau Ibu Yunita terhadap pernyataan atau jawaban yang tadi disampaikan. Oke, ya. Terima kasih, Dinda. Ya, menarik sekali mendengar jawaban dari Mas Ananda dan juga Mbak Desi. Dan ya, dua opini ini semuanya betul. Bahwa dengan menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris, ini akan membuka pintu ke banyak kesempatan-kesempatan emas lainnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai generasi emas, generasi Indonesia emas, penguasaan bahasa asing bukan hanya bahasa Inggris sebenarnya ya, sangatlah penting dalam menyongsong era ini. Dan untuk pemuda Indonesia akan lebih baik jika persiapan ini tentu saja dimulai dari sekarang. Nah, mungkin banyak dari kita yang juga pernah dengar ya, bahwa selain bahasa Inggris, ada juga nih sebuah bahasa asing lain nih yang pelan-pelan nih tampaknya mulai menyaingi bahasa Inggris dalam kancah internasional, terutama karena peningkatan ekonomi mereka yang sangat cepat. Tetapi sepertinya biar bagaimanapun juga bahasa Inggris masih merupakan bahasa asing dengan penutur tidak asli. Berarti kita berbicara mengenai non-native ya, non-native speaker yang terbanyak di dunia. Sehingga menurut saya kemungkinan kemunculan bahasa asing kedua ini masih belum akan menggoyahkan kedudukan bahasa Inggris sebagai lingua franca atau bahasa pemersatu nomor satu saat ini. Nah, betul sekali juga bahwa penguasaan bahasa asing dalam konteks ini kita berbicara mengenai bahasa Inggris pada akhirnya akan meningkatkan kesempatan dan memberikan banyak benefit, membuka jaringan-jaringan baru kepada generasi pemuda Indonesia sekarang dan di masa depan. Tapi harus diingat, penguasaan bahasa asing yang tidak diikuti dengan kemampuan atau keahlian lainnya tidak menjamin kesuksesan juga. Jadi masih banyak faktor yang harus bersinergi untuk meningkatkan kesuksesan ini. Jadi menurut saya untuk pemuda Indonesia juga mungkin mindset ya atau pola pikir yang ingin selalu berkembang itu sangat penting. Tanpa adanya pola pikir ini, generasi muda akan cepat menyerah atau cepat puas. Oh, saya sudah menguasai bahasa Inggris, selesai. Nah, tidak boleh seperti itu karena inilah yang kita hindari terjadi di kalangan pemuda yang nantinya menjadi fondasi di era Indonesia Emas. Begitu, Miss Dinda. Baik, terima kasih banyak Miss Yunita. Sangat menarik jawabannya. Pemuda-pemuda jangan patah semangat. Itu salah satu pesan highlight dari Miss Yunita. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk melalui email. Namun karena keterbatasan waktu, kami akan memilih beberapa pertanyaan terakhir untuk dijawab. Salah satunya ini pertanyaan ditujukan kepada Mas Anandes Bandono. Apa peran inspiratif yang dapat Anda sampaikan kepada generasi muda Indonesia dalam mengejar kemampuan berbahasa Inggris mereka? Oke, jadi pertama peran apa sih yang pertama ambil yang baiknya dalam artian dalam kegiatan dalam budaya Indonesia sebagai bangsa Timur
penguasaan bahasa Inggris dan pengertian akan sejarah dan budaya mereka, hal ini adalah contoh yang baik. Jadi menguasai hal-hal ini seperti ini akan membantu seseorang berkembang secara pribadi, sekaligus juga memberikan kontribusi kepada bangsa Indonesia. Nah, kedua, selalu ingin tahu, karena kita tahu kalau kita ingin selalu tahu, punya hunger tersendiri untuk digging atau ingin mengetahui apapun yang yang kita ingin tahu. Jadi rasa keingintahuan itu akan memotivasi kalian untuk terus belajar dan belajar, dan rasa keingintahuan itu akan membuat kalian jadi tertantang dan tidak malu untuk bertanya. Nah, inilah yang akan membuat kalian berkembang, dan dalam hal ini bukan hanya pelajaran bahasa Inggris, tapi juga bisa diterapkan dalam hal-hal yang lain, baik di dalam pekerjaan, bisnis, ataupun dari hobi. Oke, jadi memang harus terus haus akan pengetahuan ya, harus terus penasaran. Jadi rasa penasaran Yes. Atau istilah sekarang kepo itu very good. Oke, memasuki pertanyaan selanjutnya untuk Miss Desi, bagaimana kompetensi dalam bahasa Inggris dapat mempengaruhi kinerja perusahaan di era emas Indonesia? Dan sebenarnya mengapa hal itu sangat penting? Silakan, Miss Desi. Oke, terima kasih Mbak Dinda untuk pertanyaannya. Pertanyaannya tadi tentang perusahaan, bagaimana? Mohon maaf. Oke, pertanyaannya bagaimana kompetensi dalam bahasa Inggris dapat mempengaruhi kinerja perusahaan di era emas Indonesia? Oke, Dan baik. kenapa hal itu sangat penting? Oke. Tentu saja kemampuan dalam berbahasa Inggris, dalam berkomunikasi berbahasa Inggris tentunya sangat penting sekali untuk perusahaan, karena jika perusahaan tersebut memiliki karyawan-karyawan yang mereka tuh mahir dalam bahasa Inggris, mereka memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Karena kemampuan berbahasa Inggris ini dapat membantu perusahaan untuk menjalin kemitraan internasional. Mereka juga dapat mengakses sumber daya global, dan mereka juga dapat memahami tren terkini dalam industri mereka. Kemudian, selain itu, bahasa Inggris juga dapat membantu perusahaan-perusahaan untuk menyusun strategi pemasaran, untuk bernegosiasi, serta berkomunikasi dengan pelanggan atau mitra bisnis mereka yang berasal dari budaya-budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Dengan demikian, kompetensi dalam bahasa Inggris secara signifikan sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, terutama dalam menghadapi tantangan dan peluang di era emas Indonesia. Begitu, Mbak Dinda. Oke, baik. Jadi dengan individu-individu atau employee yang unggul juga akan pastinya membantu kinerja perusahaan tersebut ya, Mbak Desi ya. Terima kasih banyak, Mbak Desi. Selanjutnya ingin menanyakan juga, meminta pendapat atau tanggapan dari Miss Yun terhadap dua jawaban tadi. Oh, tapi sebelumnya ini ada pertanyaan tambahan yang masuk, Miss Yunita. Pas sekali untuk Miss Yunita nih. Meskipun waktunya terbatas, tapi hope it's fine. Ada satu pertanyaan mengenai apa saja tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris di seluruh lapisan masyarakat. Oke, terima kasih Dinda. Saya coba jawab pertanyaannya dulu ya sebelum saya menanggapi jawaban dari Mas Ananda dan Mbak Desi sebelumnya. Jadi tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Ya, jika rekan-rekan media di sini mengikuti EFEPI launch kita setiap tahun, pasti akan menyadari bahwa posisi Indonesia itu tidak berubah. Ada di skala yang sama selalu. Mungkin berbeda posisi, berbeda urutan, tetapi selalu di skala yang sama, yaitu rendah. Dan walaupun rendah, tapi yang signifikan di sini adalah kota-kota besar di Indonesia itu pasti berada di urutan di atas, memiliki kompetensi bahasa Inggris tertinggi. Jadi dari hasil EFEPI ini saja dapat kita simpulkan bahwa mungkin tantangan bangsa kita ini dalam meningkatkan kompetensi berbahasa Inggris itu sendiri adalah karena tidak meratanya akses atau jalan masuk pembelajaran bahasa Inggris di seluruh Indonesia.
Pulau Jawa dengan kota-kota besar seperti tentu saja ya Jakarta, Surabaya, we have the upper hand. Intinya adalah kita lebih unggul karena kita kota besar, kita memiliki akses, kita memiliki sumber daya yang lebih dari cukup untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris kita. Jadi pertama, tidak meratanya akses. Kedua, kualitas. Kualitas dari pengajaran bahasa Inggris itu sendiri juga tidak merata. Jadi selain aksesnya tidak merata, kualitasnya pun tidak merata. Kota-kota besar seperti lagi-lagi Jakarta, Surabaya, lebih unggul karena kita memiliki kualitas materi dan tentu saja kualitas pengajar yang lebih berbobot daripada kota-kota kecil di Indonesia. Kita ambil contoh Jakarta. Jakarta memiliki keberagaman budaya atau mungkin kita bilang multicultural, multikultur. Dikarenakan banyaknya pendatang ya dari berbagai kota di Indonesia, dan ini meningkatkan atau memberikan Jakarta banyak sekali sumber daya yang unggul mungkin dibandingkan kota-kota lain. Nah, berikutnya saya rasa tadi Miss Emma juga sudah menyebutkan ini, cara pengajaran bahasa Inggris yang tidak mengikuti perkembangan zaman dan tidak sejalan dengan kebutuhan learners kita atau pelajar kita. Di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, para pengajar sudah aware, sudah sadar apa yang dibutuhkan oleh students-nya, oleh learners kita, oleh siswa kita. Tetapi mungkin berbeda ketika kita berbicara di kota-kota kecil lain di Indonesia. Nah, karena itulah di IF kami berusaha menjembatani semuanya ini. Kami berusaha agar semua masyarakat Indonesia yang tidak berdomisili di kota-kota besar di Indonesia juga dapat menikmati, juga dapat merasakan bagaimana sih pengajaran bahasa Inggris yang up to date, yang terkini, dengan teknik pengajaran dan juga materi yang terus diupdate, mengikuti tren perkembangan masa kini. Seperti contohnya pembelajaran online, sehingga mereka yang tinggal di kota-kota kecil juga bisa mendapatkan manfaatnya. Materinya pun tersedia online sehingga bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Dan tentu saja kita harus menjaga kualitas pengajaran bahasa Inggris itu sendiri. Dan seperti yang Emma sebutkan tadi, mengacu kepada CFR yang dikenal secara internasional sebagai suatu standar untuk mengukur kecakapan bahasa Inggris. Nah, untuk menanggapi tadi input dari Mas Ananda dan juga Ibu Desi, saya juga setuju. Be curious. Tapi be curious ini jangan semuanya diambil. Kita harus ambil yang baiknya. Ambil yang baiknya. Dan tentu saja never stop learning. Ya kan, mirip lah seperti be curious. Jadi kita jangan berhenti belajar. Banyak masyarakat Indonesia yang terpatri bahwa belajar itu hanya di sekolah atau di institusi pengajaran, baik itu formal ataupun informal. Padahal belajar sekarang ini bisa dari mana saja ya, apalagi dengan adanya perkembangan teknologi seperti internet. Jadi belajar bisa dari mana saja, tidak harus selalu dari sekolah. Tapi jangan lupa, kita tetap harus memilah, memilah yang mana yang baik untuk dipelajari. Sosial media bisa menjadi bentuk pembelajaran. Asal kita pintar memilih akun mana yang kita ikuti atau tokoh mana yang kita ikuti. Gitu, Miss Dinda. Oke, baik. Terima kasih banyak, Miss Yunita. Semoga kedepannya pemerataan bahasa Inggris makin baik di Indonesia dan tidak hanya di kota-kota besar ya. And again, quoting from Miss Yunita, never stop learning, be hungry, not only for food, but for new learning in life. So, teman-teman, kita sudah menyimak pemaparan dari Ibu Yunita dan juga Ibu Desi dan Mas Ananda. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua atas antusiasme dan pernyataan atau pertanyaan yang sangat menarik.
Oke. Ya, mengakhiri acara hari ini, kami meminta partisipasi dari rekan-rekan semua untuk mengaktifkan kamera untuk sesi foto bersama sebelum kami akan menutup acara. Oke, teman-teman boleh dinyalakan kameranya untuk kenang-kenangan acara hari ini. Very, very insightful, banyak sekali learning dan insight baru yang kami dapatkan dari acara hari ini. Oke, menunggu teman-teman semua untuk menyalakan kamera untuk quick photo sessions, sesi foto bersama. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyalakan kamera. Kita menunggu beberapa waktu lagi. Baik, boleh kita mulai sesi fotonya sambil menunggu juga untuk menyalakan kamera. Baik. Oke. Ya. Oke. Mohon bantuannya untuk take foto untuk teman operator. 1, 2. Baik. Oke. Baik, foto sesi sudah selesai atau sesi foto sudah berakhir. Terima kasih teman-teman sudah menyalakan kameranya. Terima kasih kepada semua yang hadir. Semoga Anda semua menikmati acara ini dan dapat merangkum informasi yang telah disampaikan oleh para pembicara. Saya, Dinda Fandi, ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada rekan-rekan media, teman-teman yang berpartisipasi dari rumah, murid-murid IAF Adults, dan para pembicara dalam webinar IAF kali ini. Saya meminta maaf jika terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di acara IAF berikutnya. See ya, have a great day.
Recording stopped.